أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أوضح لنا شرائع دينه وأيدنا بإنزال كتابه وشرفنا ببعثة رسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى أمته الذين استقاموا بشريعته وبسنته وبأسوته إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Jajaran DKM, asatidz yang sama-sama kita hormati, jamaah sholat Isya dan Qiyam Ramadan Masjid Al-Muhajirin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayat oleh imam dibaca di salat witir pertama. Kita bersyukur pada Allah setiap saat, harus selalu bersyukur karena berbagai macam nikmat karunia Allah tidak pernah terhenti sejenak pun, selalu dicurahkan pada kita. Insya Allah hadir dan duduk di masjid ini dalam rangka mengenang, mengingat diturunkannya Al-Quran pun insya Allah merupakan bagian dari nikmat Allah. Insya Allah saya berusaha dan Allah yang menentukan akan ada ilmu yang Allah berikan buat jamaah sekalian. Allah yang memberikan. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sudah umum bahwa setiap 17 Ramadan diadakan peringatan Nuzulul Quran. Ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Yang kedua, Al-Quran diturunkan berantai, rentang masa kurang lebih 23 tahun masa kerasulan Muhammad SAW. Kira-kira yang kita peringati itu yang mana? Quran diturunkan sekaligus atau Quran diturunkan berantai? Yang pasti diturunkan sekaligus. Dalam bahasa Arabnya diturunkan sekaligus dengan diturunkan berantai itu berbeda. Karena yang dimaksud nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran sekaligus, penamaan nuzulul Quran itu salah. Yang betul inzalul Quran. Dari akar kata anzala yunzilu inzalan, unzila. Al-Baqarah 185 tadi.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di situ diturunkan Al-Qur'an. Maksudnya diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kalau diturunkan berantai, nazala, nuzila. Nah, itu peringatan nuzulul Quran kurang tepat, yang pas inzalul Quran. Jamaah hadadallahu wa iyyakum ajma'in. Seiring dengan diturunkannya Al-Quran kepada kita, ada kewajiban-kewajiban yang harus senantiasa kita pelihara. Baca Quran, hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Menghafal Quran, wajib atau sunnah? Sunnah. Di antara hal wajib berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran buat kita adalah kewajiban mempelajari, mengkaji Al-Quran, meresapi, merenungkan, memikirkan, menghayati, menyimpulkan, dan lalu kita jadikan Quran itu sebagai imam yang kita ikuti, sebagai pedoman hidup supaya kita tidak sesat mentadabburi Al-Quran. Sejak awal Islam, aktivitas mentadabburi Al-Quran itu lemah. Karena itu Allah singgung umat yang mengaku berkitab sucikan Al-Quran, tapi kok nggak semangat mentadabburi, mengkaji Al-Quran. Ada dua ayat yang sekaligus ayat itu menyeratkan perintah wajib mentadabburi Al-Quran, sekaligus pula apa hikmah, faedah, manfaat dari mentadabburi Al-Quran. Ayat pertama, dua ayat ini permulaan ayatnya sama. Afala yatadabbarunal Quran. Di An-Nisa ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbarunal Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa sih mereka kok nggak mau mengkaji, mentadabburi Al-Quran? Kira-kira mereka yang dimaksud itu siapa? Orang kafir atau muslim? Muslim. Mengapa mereka umat Islam, mengapa kita nggak mau mentadabburi, mengkaji Al-Quran? Dalam ilmu balaghah ini bukan pertanyaan biasa. Di antaranya dalam tafsir Abu Su'ud, di situ dijelasin dari sisi balaghah, kalimat tanya ini jenisnya inkarun wastikbahun li'adami tadabburihim al-Qur'ana wa i'radihim anit ta'ammuli fima fihi min mujibatil iman. Ini pertanyaan untuk mengingkari, menolak, dan melecehkan, menghina kita-kita umat Islam yang tidak mau mengkaji Al-Quran. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau kita mau mentadabburi Al-Quran dengan sungguh-sungguh sepanjang hidup kita, di antara hikmahnya, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Quran ini bukan berasal dari Allah, andaikan Quran berasal dari selain Allah, pasti di dalam ayat-ayatnya akan banyak ditemukan ayat-ayat yang saling bertolak belakang, yang kontradiktif. Hikmah mentadabburi Al-Quran, kita akan yakin, semakin yakin bahwa ternyata seluruh ayat Quran berasal dari Allah. Ternyata seluruh ayat Quran benar sampai hari kiamat nanti. Ternyata nggak ada satupun ayat Quran yang saling bertolak belakang. Itu diantara hikmah mentadabburi Al-Quran.
Kita merasa udah ngaji Quran, tapi kok kita melihat itu ada beberapa ayat yang bertolak belakang. Satu ayat Allah menyebutkan bahwa dosa syirik tidak akan diampuni, ayat yang lain Allah menyatakan seluruh dosa akan diampuni. Kan itu bertolak belakang. Tanda kita nggak mentadabburi Al-Quran, nggak ngaji Quran, makanya kita nyatakan ayat itu bertolak belakang. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Ayat kedua yang memerintahkan kita untuk mengkaji, mentadabburi Al-Quran secara utuh ada di surah Muhammad ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka umat Islam tidak mau mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memikirkan, merenungkan Al-Quran? Ataukah dalam hati mereka ada penghalang, ada penutup? Di situ terkandung hikmah. Siapapun yang tidak mau mengkaji Al-Quran, maka hatinya akan semakin tertutup dari nur Allah, dari hidayah Allah. Sebaliknya, kita-kita yang semangat mentadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, hati kita akan semakin terbuka untuk mendapatkan cahaya keimanan dari Allah. Itu hikmahnya. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Karena itu setidaknya dengan memperingati momen inzalul Quran, keakraban kita terhadap Al-Quran, kecintaan kita terhadap Quran, hasrat kita untuk lebih memahami Al-Quran harus ada peningkatan. Kalau setiap tahun Ramadan selalu diperingati, usia kita saat ini katakanlah 65 tahun, mulai umur 15, kita sudah 50 kali memperingati nuzulul Quran, inzalul Quran. Harusnya peningkatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran, lebih memahami Al-Quran, harusnya lebih kuat lagi. Jamaah dari Allah wa yakum ajma'in. Jadi hikmah mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kita akan semakin faham, yakin, seyakin-yakinnya bahwa ternyata Al-Quran 100% berasal dari Allah, bahwa seluruh ayat-ayat Quran benar, bahwa tidak ada satupun ayat Quran yang bertolak belakang. Sekaligus ketika kita serius mentadabburi Al-Quran, maka hati kita akan semakin terbuka untuk menerima nur ilahi. Insya Allah dengan selalu mentadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, hidayah Allah akan semakin banyak dicurahkan pada kita. Yang harus kita ingat, ada catatan penting dalam proses mempelajari alias mentadabburi Al-Quran. Kalau catatan penting ini kita abaikan, alih-alih mencari kebenaran, justru yang akan kita dapatkan kesesatan, meskipun yang kita pelajari Al-Quran. Walaupun yang dipelajari Al-Quran, tidak tertutup kemungkinan untuk justru sesat. Ketika catatan penting dalam mengkaji Al-Quran kita abaikan. Catatan pertama, siapapun kita mengkaji Al-Quran, jangan meninggalkan as-sunnah alias al-hadis. Jangan pernah membaca Quran terjemah lalu kita simpulkan, padahal kita belum tahu bagaimana ayat itu dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sangat besar kemungkinan ketika masing-masing kita baca Quran terjemah, lalu kita simpulkan, kita ketemu, enggak, kamu salah, yang betul begini, kata yang itu yang betul begini. Sangat besar kemungkinan. Jangankan generasi saat ini, bahkan generasi sahabat pun ketika melupakan Rasulullah dalam memahami Al-Quran, mereka sering memperdebatkan ayat Quran. Ada satu momen, satu kisah di hadis sahih tentang hal itu. Hadisnya dari sahabat Sa'ad bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.
Sang kakek ini seorang sahabat Nabi yang demen menghadiri majelis Rasul. Pendek kata, kalau sudah menghadiri majelis Rasul, dia udah nggak mikirin dunia lagi, nggak mikirin punya onta terbaik, dikasih pun nggak dipikirkan. Suatu hari beliau berangkat untuk menghadiri majelis Rasul, rupanya agak telat. Sampai di sana sudah kumpul masyakhatun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasul yang usianya sepuh-sepuh. Sepuh, ngerti sepuh? Kalau bilang tua, saya merasa itu nggak beradab kepada sahabat Nabi. Kok itu sahabat Nabi udah tua? Sebutan tua harusnya apa bahasa Indonesianya? Sepuh itu bahasa Jawa. Jadi ketika sang sahabat ini datang, sudah kumpul sahabat Nabi yang usianya sudah lanjut-lanjut, sepuh-sepuh. Dan sahabat yang baru datang lebih muda, beliau merasa segan untuk melangkahi pundak mereka. Akhirnya beliau milih duduk nggak jauh dari situ di atas sebuah batu. Duduk, dengerin, ternyata yadkuruna ayatan minal Quran. Sahabat-sahabat Nabi sedang membicarakan satu ayat Quran. Fatamaru fi, mereka berdebat di situ. Hatta tafa'a sautahum, sampai suara mereka meninggi, memperdebatkan satu ayat Quran sesama sahabat Nabi. Suara perdebatan mereka tinggi, Rasul dari dalam rumah dengar. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul keluar. Terlihat betul mughdabban, beliau marah. Qad ihmarat wajhuhu, raut wajah beliau memperlihatkan orang yang marah. Bahkan wayamihim biturab, sahabat yang memperdebatkan ayat Quran tadi oleh Rasul dilempar pakai debu. Ini menggambarkan, menunjukkan betapa Rasul nggak suka ayat diperdebatkan. Apa lanjutannya? Qala, Rasul langsung bersabda, mahlan ya qaum, tahan emosi kalian wahai umat, wahai manusia. Bihadza yuhlaku umamul qadim, karena hal seperti inilah umat sebelum kalian dulu dibinasakan oleh Allah. Bidorbihim al-kutuba ba'daha ala ba'din, karena umat terdahulu mempermasalahkan ayat-ayat Allah, mempertentangkan ayat-ayat Allah. Waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan juga karena umat-umat terdahulu sering tidak memperdulikan nabi-nabi mereka. Inna hadzal Qur'an yunzalu laisa yukadzibu ba'du ba'dan walakin yusaddiqu ba'du bi ba'din. Quran diturunkan bukan untuk menyalah-nyalahkan, tapi untuk saling memperkuatkan, saling menguatkan. Fama araftum minhu fa'malu bi, ayat Quran yang sudah kamu fahami praktekkan, amalkan. Wa ma jahiltum, ayat yang kamu belum tahu maksudnya apa, farudduhu ila alimi, kembalikan kepada orang yang ngerti, tanyain. Sudah tentu di masa Rasul yang ngerti siapa? Rasulullah. Ini sahabat memperdebatkan ayat, yang satu memahaminya begini, yang satu begini, padahal ada Rasulullah. Wajar Rasul marah. Fama jahiltum minhu, ayat yang kamu belum paham maksudnya apa, arahnya kemana, tujuannya apa, farudduhu ila alimi, kembalikan kepada orang yang ngerti. Di level sahabat ya Rasulullah itu. Dan di masa kita siapa orang yang ngerti? Ulama. Repotnya saat ini ulama tuh ada yang benar, ada yang tidak benar. Karena itu harus hati-hati. Ayat Quran 100% tidak akan pernah bisa dirubah, tapi tafsirnya bisa dirubah kemana manusia mau. Di situ kita harus hati-hati mencari ulama. Jangan sekedar mengandalkan ulama, kita pun harus rajin baca-baca sendiri hadis Rasul, syarah hadis. Bahwa dalam mengkaji Al-Quran kita tidak boleh melupakan as-sunnah. Di level sahabat tidak boleh meninggalkan Rasulullah, karena beliaulah
Beliaulah satu-satunya manusia yang diberi hak oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Otomatis Allah pun sudah beritahukan kepada beliau setiap ayat itu maksudnya apa, sasarannya siapa. An-Nahl ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan berbagai macam bukti-bukti nyata dan mukjizat-mukjizat. Wa anzalna ilaikal dzikra. Aku turunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Rasulullah. Litubayyana lin-nas, supaya kamu jelaskan kepada umat manusia ma nuzila ilaihim, setiap ayat yang diturunkan untuk mereka. Setelah penjelasan Rasul kita terima, baru wala'allahum yatafakkarun, kita pikirkan. Jadi yang harus kita pikirkan bukan ayatnya, bukan terjemahnya, tapi penjelasan Rasul berkaitan dengan ayat itu. Ini yang banyak dilupakan orang saat ini. Kajian tafsir, kacanya tafsir, ternyata cuma Quran terjemah, gurunya pun nggak memegang kitab tafsir. Kalau si guru memang ngelotok hadis Nabi, ngelotok semua sunnah Nabi, itu nggak ada masalah. Yakin saat ini nggak ada ulama yang nyaris menguasai seluruh hadis Nabi. Karena itu paling aman ngaji tafsir ya, baca kitab tafsir. Banyak kok tafsir. Bahkan tafsir yang berbahasa Indonesia, tafsir tulisan Buya Hamka Al-Azhar, itu juga bisa. Jamaah dari Allah yakum ajma'in. Jadi ini peringatan pertama ketika kita mengkaji Al-Quran, jangan tinggalkan as-sunnah, jangan tinggalkan Rasulullah SAW. Peringatan berikutnya, jangan pula meninggalkan penjelasan dari sahabat-sahabat Nabi. Jangan meninggalkan penjelasan dari para sahabat, karena mereka lah generasi terbaik dalam Islam, terbaik dalam praktek amaliyah keislaman, terbaik pula dalam pemikiran keislaman, terbaik pula dalam semangat membela Islam. Rasul yang menegaskan dalam hadis Bukhari Muslim, khairul qurun al-qarnul ladzi ana fihi. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku hidup bersama mereka, generasi sahabat. Summal ladzina yalunahum, lalu generasi berikutnya tabi'in. Summal ladzina yalunahum, lalu generasi ketiga tabi'ut tabi'in. 4 mazhab fikih ada di dalam sini. Jadi dalam mengkaji Al-Quran, peringatan kedua nih, jangan lupakan, jangan tinggalkan penjelasan-penjelasan dari para sahabat Nabi. Salah kalau ada yang bilang kita berislam cuma ikut Allah dan Rasulullah, itu salah. Kenapa salah? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk juga mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Allah yang nyuruh. Ingat-ingat ini. Mungkin di YouTube banyak bertebaran bahwa kita berislam yang kita ikuti siapa? Allah. Siapa lagi? Rasulullah. Nggak ada yang lain, nggak ada ikut ulama. Terlalu semangat. Allah nyuruh kita di samping ikut Allah dan Rasulullah, ikut sahabat-sahabat Nabi. Di mana ayatnya? At-Taubah ayat 100. Di ayat itu Allah menyanjung orang-orang yang mengikuti generasi awal sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Al-ayah. Was-sabiquna al-awwalun, generasi yang mula-mula yang pertama masuk Islam, sahabat Nabi, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan sahabat muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang generasi berikutnya yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik, mencontoh dengan contoh yang baik, radhiyallahu anhum, Allah berikan ridhonya kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun tentunya ridho pada Allah.
Jadi kalau ada ustadz walaupun terkenal di medsos, dia bilang dalam Islam yang kita ikuti cuma dua, Allah dan Rasulullah, itu terlalu prematur, terlalu sempit. Allah menyanjung siapapun generasi saat ini berikutnya yang mengikuti generasi awal Islam, sahabat Muhajirin dan Ansor. Artinya Allah menyuruh kita mengikuti mereka, bagaimana mereka berislam, bagaimana mereka menjalankan perintah-perintah Islam, bagaimana pemikiran keislaman mereka, bagaimana semangat mereka mempertahankan Islam, kita ikuti. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Enggak cuma Allah yang menyuruh kita mengikuti generasi Islam utama, Rasulullah pun menyuruh kita untuk mengikuti sahabat-sahabat beliau. Dalam hadis Hasan, sudah hampir setengah jamnya, setengah jam aja ya. Saya harus menyayangi tenggorokan saya, dan semuanya wajib menyayangi tubuh masing-masing, bagian dari amanah terhadap apa yang Allah titipkan. Jadi nggak cuma Allah yang memerintahkan kita mengikuti sahabat-sahabat Nabi, Rasulullah pun demikian. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala. Hadis yang tadi riwayat Imam Ahmad sahih, yang ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim, statusnya hasan. Hadis hasan seluruh ulama sepakat boleh dijadikan hujjah, dijadikan dalil untuk halal haram, untuk apapun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata'ala bani Israila mislan bi mislin hadwan na'li bin na'al hatta in kana fihim man nakaha ummahu alaniyatan kana fi ummati mislah wa innahum tafarraqat ala 71 millatan wa sataftariqu ummati ala 73 millatan kulluha fin nar illa millatan wahidah. Qalu mal wahidah ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apapun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, perlahan, setapak demi setapak juga akan dilakukan oleh umatku. Ini peringatan dari Rasul. Dan beliau memperingatkan bukan meramal, tapi bagian dari nubuah beliau. Dan itu pasti akan terjadi. Apapun yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi, hal itu pun akan diperbuat oleh umatku. Bahkan kalau di orang Yahudi ada seorang anak yang terang-terangan menzinai ibunya, di antara umatku pun ada yang melakukan itu. Setapak demi setapak. Sesungguhnya Yahudi telah tercerai-berai menjadi 71 ajaran millah. Dan umatku akan terpisah-pisah, terpecah-pecah, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah menjadi 73 ajaran, yang satu dengan lain saling berbeda. Kulluha finnar, semuanya akan sesat masuk neraka illa millatan wahidah, kecuali satu saja yang tidak sesat. Sahabat nanya, mal wahidah ya Rasulullah? Satu milah yang enggak sesat itu yang bagaimana wahai Rasul? Jawaban beliau tegas, ma ana alaihil yaum wa ashabi, yakni ajaran yang tetap mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Jangan pernah kita beli kitab hadis langsung kita kaji sendiri, kita simpulkan sendiri. Berarti kita meninggalkan penjelasan-penjelasan dari para sahabat Nabi. Di mana adanya penjelasan para sahabat Nabi? Di dalam kitab-kitab salaf, kitab syarah hadis,
Sangat banyak, hampir semua hadis sudah ada penjelasan. Yang penjelasan itu merujuk dari generasi salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Jadi yang tidak akan sesat mereka yang dalam berislam, dalam memahami Islam, tetap mengikuti Rasulullah as-sunnah dan mengikuti sahabat-sahabat beliau. Ketika ada satu masalah, sahabat kok bilang begini, sahabat yang lain begini, ya sudah, silahkan ambil salah satunya. Sahabat berbeda oleh Rasul itu tidak disalahkan. Ingat, sahabat berbeda oleh Rasulullah tidak disalahkan. Itu rujukan buat kita. Saudara kita berbeda, uraianmu gimana, penjelasanmu gimana, oh ini sampai ke sahabat Nabi, jangan dianggap salah. Bahwa sahabat berbeda oleh Rasul tidak disalahkan pernah terjadi, dan ini ada diabadikan oleh Imam Bukhari. Kisah ketika selesai perang Ahzab. Pada saat itu di Madinah, umat Islam menghadapi pasukan multinasional, perang Ahzab. Ketika selesai perang Ahzab, berangkat pulang, Rasul kasih instruksi, kalian jangan mengerjakan sholat kecuali di kampung Bani Quraidah. Saat itu kondisi tidak aman. Di kampung itu Rasul sudah mengikat perjanjian damai. Kalian jangan sholat, ada riwayat sholat duhur, riwayat yang paling kuat sholat asar. Kalian jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Jelas itu pesan Rasul. Sudah, selanjutnya pasukan besar ini berangkat pulang menuju Madinah. Ternyata waktu asar sudah tiba, kampung Bani Quraidah masih jauh. Resikonya kalau kita nunggu sholat sampai kampung itu, waktu asar udah lewat. Kalau kita ada di rombongan sahabat, apa yang kita lakukan? Apakah tetap sholat di sana walaupun waktu sudah lewat? Saat itu sahabat terpecah dua. Sebagian menafsirkan hadis Rasul, oh maksud Rasul tadi itu kalau kita bisa mendapatkan asar di kampung Bani Quraidah, kita sholat di sana. Orang yang berpandangan seperti ini, sahabat Nabi, mereka sholat di situ, belum sampai kampung Bani Quraidah. Sebagian yang lain enggak, apapun yang terjadi Rasul nyuruh kita sholat di sono, walaupun asar sudah lewat, itu Rasul yang nanggung. Sebagian sholat di tengah jalan, belum sampai kampung yang dimaksud oleh Rasul. Sebagian sholat di sana, dan mereka nggak salah-salahan, nggak gontok-gontokan. Singkat cerita, ketika sampai Madinah, disampaikan kepada Rasul peristiwa itu. Bagaimana tanggapan Rasul? Ini pula seharusnya dipegang oleh para ulama, oleh umat Islam menghadapi khilafiyah. Ini seharusnya yang dipegang. NU Muhammadiyah itu sudah nggak ada masalah, khilafiyah mereka sudah maklumi. Tapi ada satu kelompok yang kencang, nggak ada khilafiyah, yang ada benar dan salah. Ini yang berbahaya untuk keutuhan umat. Bagaimana sikap Rasul? Ternyata falam yu'annif wahidan minhum, tidak ada satupun dari dua kelompok sahabat yang dicela oleh Rasul, yang disalahkan oleh Rasul. Yang sholat di tengah jalan belum sampai kampung Bani Quraidah benar. Ternyata di hadis yang lain ada, afdalul amal as-sholatu fi awali waktiha, sebaik-baik amal sholat di awal waktu. Berarti yang sholat di tengah jalan tidak di kampung Bani Quraidah punya rujukan hadis. Yang di kampung Bani Quraidah pun punya rujukan hadis. Hadis tadi, jangan sholat kecuali di kampung Bani Quraidah. Artinya khilafiyah itu ketika masing-masing punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, ya sudah, ayo jalan berdampingan. Ketika yang satu ada dalil, yang satu nggak ada dalil, ini bukan khilafiyah, itu harus diluruskan. Semoga ada manfaatnya.
Semoga Allah buka hati kita dengan nur Allah, cahaya Allah, hidayah Allah akan selalu Allah resapkan dalam hati kita. Bertambah usia kita, makin dekat kita pada kematian, kita semakin mampu menghayati Islam dengan penghayatan yang sebenar-benarnya, yang mencerminkan indahnya ajaran Allah di dalam syariat Islam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.